Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bunda-bunda semuanya, jamaah yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali diberikan umur panjang oleh Allah, kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan semoga juga diberikan keikhlasan dalam beramal dan berbuat. Semoga Allah terus membimbing kita di jalan yang benar yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dengan datangnya Ramadan. Semua orang bisa mengambil pelajaran dengan datangnya Ramadan kalau dia betul-betul mau berpikir dengan Ramadan ini. Yang pertama, Ramadan mengajarkan kita keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya menyampaikan bahwa kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal anak Adam itu lahu, bagi dirinya, untuk dirinya. Illa sauma, kecuali puasa. Hadis qudsi ini ya. Kalau hadis qudsi berarti langsung dari Allah. Illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Aku yang akan membalasnya. Wasiyamu junnatun, dan puasa adalah perisai. Hadis qudsi ini memberikan informasi kepada kita bahwa keikhlasan orang yang berpuasa itu ditekankan dan betul-betul diajarkan. Nah, siapa yang tahu kita puasa atau tidak? Nggak ada yang tahu. Siapa yang bisa ngawasin kita puasa atau tidak? Siapa yang bisa ngontrol? Nggak ada. Itu semuanya murni kekuatan iman. Itu bukti orang tersebut punya iman dalam dirinya. Kalau nggak ada iman, nggak mungkin dia bisa puasa. Oh, nggak ada yang lihat kok, dia mau makan juga nggak ada yang lihat, mau minum juga nggak ada yang lihat. Maka perbuatan orang yang berpuasa itu perbuatan yang tidak disandarkan kepada manusia. Kalau perbuatannya disandarkan pada manusia, maka dia butuh konfirmasi dan verifikasi dari manusia. Ini tidak. Orang puasa itu nggak butuh verifikasi manusia. Ketaatannya itu murni pure kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ramadan mengajarkan kita tentang keikhlasan. Manusia, orang-orang beriman yang berpuasa itu merasa diawasi oleh Allah. Walaupun dia nggak bisa melihat wujudnya Allah, tetapi dia meyakini bahwa Allah selalu mengawasi setiap gerak-geriknya. Makanya nggak berani makan. Dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kedua, Ramadan juga mengajarkan tentang pengendalian diri. Nah, orang sedang lapar, tapi nggak mau makan, coba heran ya. Ada es apa tuh? Ya es yang paling atau es oyen apa es tekan di depannya tuh. Nggak mau minum, padahal hausnya luar biasa, habis ngangkatin apa gitu. Lapar, ada sate juga nggak mau makan, ada soto nggak mau makan. Karena belum maghrib, belum saatnya makan. Nah, emosi, nggak berani marah. Kenapa? Karena takut hilang pahala puasanya. Ya. Sudah sedang syahwat, nggak berani berhubungan badan. Kenapa? Karena memang takut dimarahi sama Allah. Takut batal puasanya. Nah, takut Allah marah kepadanya. Padahal itu perkara halal semua. Makanan-makanannya sendiri, minuman punyanya sendiri, istri miliknya sendiri. Gitu kan. Tapi tidak berani. Kenapa? Ada yang melarang, imannya yang melarang. Iman yang jadi kontrol. Nah, kalau dalam perkara halal saja sudah mampu untuk menahan diri, bagaimana mungkin dia tidak mampu menahan dari perkara yang haram?
Tentu tidak sulit. Secara nggak langsung kita diajarkan untuk mengendalikan diri kita dengan datangnya Ramadan itu. Maka ini diperkuat juga dengan hadis Rasulullah, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaimun. Nah, ini hadis Rasul yang juga masyhur. Kalau ada salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, ya, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus, maka jangan berkata kotor. Jangan berkata kotor, jangan ngomong jorok. Jangan berteriak-teriak. Ya. Kalau ada yang mencaci maki dia, fa in sabahu ahadun au qatalahu, atau mengajaknya bertengkar, ngajak ribut, ngajak berantem, ngomonglah falyakul inni shaimun, ngomonglah saya saat ini sedang berpuasa. Enggak usah berantem deh, enggak usah ngajak ribut, saya lagi berpuasa. Nah, Ramadan mengajarkan kita mengontrol diri kita, mengontrol makan kita, mengontrol emosi kita, mengontrol kesabaran kita, dan lain sebagainya. Kalau orang mampu mengontrol diri, maka insya Allah hidupnya akan sukses. Banyak orang yang sengsara, yang hancur berantakan hidup, gara-garanya cuma satu, tidak mampu mengontrol diri. Memang para koruptor itu bukan orang pintar, pintar semua. Makanya bisa korupsi ya, pintar semua. Kalau nggak pintar nggak bisa korupsi. Caranya korupsi itu ada sendiri. Ya. Mereka bisa korupsi berarti pinter. Tapi yang tidak pinter apa? Tidak pinter ngontrol diri. Nggak bisa dia mengontrol dirinya. Mengkondisikan dirinya nggak bisa. Nah, Ramadan datang mengajarkan kita untuk mampu mengontrol diri. Gitu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Ramadan juga memberikan pelajaran kita untuk berempati dan peduli kepada orang lain. Ini hanya ada di Ramadan. Fenomena orang ngasih makan banyak orang, di masjid penuh dengan makanan, bahkan setiap maghrib waktu berbuka itu di masjid makan itu bisa gratis semua, itu ada hanya di Ramadan. Orang sedekah hambur-hamburan itu adanya di Ramadan. Kenapa? Ya karena ngejar pahala, gitu kan? Ngejar pahala, masih nyari pahala. Itu kemana tuh mereka tuh yang sedekah ketika di luar Ramadan, yang ngasih makan di masjid ketika di luar Ramadan? Nggak ada, adanya cuma di Ramadan. Orang bisa sedekah, sedekah tuh saingan gitu ya. Saat lapar kita merasa bagaimana, saat lapar kita ngerasa, loh ternyata lapar itu seperti ini rasanya. Jadi ketika ada orang lain yang lapar, akhirnya kita punya kepedulian. Ternyata orang miskin itu yang jarang makan itu menderita seperti ini. Rasanya lapar itu seperti ini ya. Itu diajarkan sama Ramadan. Oh gini rasanya lapar gitu. Karena itu maka Ramadan disebut dengan madrasah, sekolah. Ya. Sekolah sedekah. Bahkan Rasulullah itu orang paling dermawan ketika di Ramadan. Paling dermawan Rasul di bulan Ramadan. Sering banget ngasih makan, sering banget menolong orang lain. Secara tidak langsung Ramadan mengajarkan hidup kita peduli kepada orang lain. Dalam hidup kita harus mau berbagi rezeki, berbagi kenikmatan, berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Karena ternyata dengan berbagi itu kita juga mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan. Kemudian Ramadan juga mengajarkan kita dekat dengan Quran. Kalau di luar Ramadan buru-buru mau ngaji Quran, ya buru-buru mau ngaji Quran, ngelihat Quran juga enggak gitu kan. Dengan Ramadan tuh akhirnya orang mau tilawah Quran, orang mau ngaji Quran, yang tadinya nggak pernah megang Quran pun megang Quran, walaupun cuma selembar, walaupun cuma satu muka saja yang dibaca, nggak masalah. Yang penting dengan adanya Ramadan diajarkan kita dengan Quran, minimal dia nggak jauh dari Quran. Bagaimanapun juga Ramadan itu syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Makanya Ramadan disebut sebagai bulan Al-Quran. Nah, perbanyaklah baca Quran, banyak tilawah, banyak tadabbur Quran, banyak muhasabah. Itu penting. Nah, Ramadan datang, kita diajarkan untuk dekat dengan Al-Quran. Selanjutnya yang nomor 5, Ramadan juga memberikan pelajaran kesabaran kepada kita. Sabar, tidak makan dari pagi sampai sore.
sabar tidak marah dari subuh sampai maghrib, sabar menahan diri untuk tidak maksiat dari pagi sampai maghrib, sabar menghadapi segala bentuk ujian, sabar, pokoknya sabar, semua diajarkan tentang sabar. Nah, itu adanya di Ramadan. Maka orang yang sudah lulus dengan Ramadan itu mentalnya sudah terlatih, sabarnya sudah terlatih. Nah, kalau dia keluar Ramadan sabarnya tidak ada, itu berarti sekolahnya kurang lama di Ramadan. Nanti kalau ketemu Ramadan sekolah lagi dan belajar lagi yang serius di hal-hal yang dia belum berhasil. Yang nomor 6, Ramadan juga mengajarkan tentang manajemen waktu. Bagaimana mungkin kita bisa bangun pagi di luar Ramadan dengan mudah? Sulit. Tapi dengan Ramadan kita akhirnya bisa bangun pagi, bahkan sebelum pagi. Jam 3 sudah bangun, biasanya buru-buru jam 3 bangun jam 6 siang, jam 7 siang. Nah, ini dengan adanya Ramadan, dia bangun sebelum pagi. Karena untuk makan sahur, bukan sahur. Ya. Untuk makan sahur, butuh untuk sahur, tubuhnya butuh sahur. Tasahharu fa inna sahurlah kalian ya. Karena sebenarnya sahur itu sunnah, disunahkan, ibadah. Sunnatun. Nah, kita bisa bangun pagi itu perjuangan. Nggak mudah loh bangun pagi itu. Kalau nggak percaya silahkan dibuktikan. Di luar Ramadan bagaimana bisa bangun pagi? Bangun pagi itu tidak mudah. Bukan perkara yang mudah. Masih kalah kita dengan ayam. Ayam tuh nggak pernah kesiangan. Bangunnya nggak pernah kesiangan. Bahkan walaupun siangnya nggak tidur ya. Tapi ayam tidak pernah kesiangan bangun. Apalagi ayam jago tuh. Ya. Selalu memberikan informasi waktu. Kita diajarkan di Ramadan tuh untuk bisa bangun pagi, manajemen waktu, ngatur makan. Makan tidak sembarangan. Makanya maghrib sama sahur atau di malam hari saja itu diajari manajemen waktu, diajari manajemen makan, diajari manajemen ibadah, sholat jamaah, taraweh dan lain sebagainya. Kita dilatih disiplin dengan Ramadan tuh. Nah, kalau kita sudah disiplin, maka kita akan menjadi produktif, tidak malas dan lain sebagainya. Itu semuanya adanya di bulan Ramadan. Maka dari itu teman-teman semuanya bersyukur dan beruntung kita ketemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita benar-benar bisa lulus dan menjadi pribadi yang produktif, yang taat, yang takwa, yang bisa mengendalikan emosi kita, yang sabar, yang dekat dengan Al-Quran dan menjadi generasi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang punya mohon maaf. Dan Allah wa'alaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.